What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini. Dan untuk video kali ini gue bakal mencoba mereview hasil pertandingan dari kompetisi Liga Inggris yang berlangsung semalam nih antara West Bromwich Albion dan Manchester United yang berakhir 1-1. Ya, tapi sebelum itu gue mau ingetin kepada kalian fans Manchester United, kalian jangan ragu ya untuk men-subscribe channel ini karena di channel ini gue bakal membahas hal-hal seputar Manchester United. Oke, now let's check it out. Ya, setelah 3 pertandingan sebelumnya MU bermain di Old Trafford, kali ini MU harus menjalani laga away ya untuk berhadapan dengan West Bromwich Albion. Dan untuk pertandingan ini seperti biasa ya, Ole memainkan starting eleven yang sering dimainkannya di musim ini. Dengan memasang trio Anthony Martial, Marcus Rashford dan juga Edinson Cavani di depan dan juga memasang duet Fred dan Scott McTominay di lini tengah. Ya kalau kita lihat dari posisi di klasemen ditambah lagi rekor away MU yang sangat bagus ya di musim ini. Seharusnya sih pertandingan ini bakal jadi pertandingan yang mudah ya buat MU. Tapi sayangnya ini nggak berjalan sesuai harapan dari para fans MU ya, malahan di babak pertama aja bahkan MU harus langsung tertinggal ya saat pertandingan baru memasuki menit kedua. Baye Diagne yang berhasil menangkan duel dengan Victor Lindelof sukses menjarahkan bola lewat sundulannya dan membuat West Bromwich Albion unggul. Ya sama seperti Paul Scholes ya, gue juga sebenarnya bukan fans dari Victor Lindelof ya karena menurut gue dia ini masih lemah ya dalam urusan man to man marking dan dia juga gue lihat masih sering kalah ya dalam duel-duel di udara. Tapi untuk gol ini sih menurut gue nggak sepenuhnya salah Lindelof juga ya, justru justru gue malah agak kecewa dengan keputusan wasit ya yang mensahkan gol ini. Kenapa? Karena ya kali Lindelof mau nyundul mukanya ditutupin pakai tangan. Ya gimana mau nyundul ya kan, dan nggak pelanggaran lagi ya. Sengke banget emang ini wasit ya, tapi ya lepas dari keputusan wasit yang bajingan ini gue lihat pemain MU juga mainnya di bawah standar mereka ya. Oke lah, kalau kita lihat dari ball possession ini MU memang menguasai pertandingan ya dengan 72% berbanding 28%, tapi percuma juga kalau nguasain 72% ball possession tapi mereka cuma bisa nge-shoot 2 kali ya kan. Tapi untung aja menjelang akhir ini Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan ya lewat gol yang dicetaknya. Menerima crossing dari Luke Shaw, Bruno Fernandes yang sedikit bebas di dalam kotak penalti berhasil melakukan tendangan voli kaki kiri yang tidak bisa ditahan kiper West Brom yang juga mantan kiper MU ya, Sam Johnston. Jadi babak kedua ini nggak terlalu beda jauh ya dengan babak pertama. MU masih mendominasi ball possession dan juga masih kesulitan menciptakan peluang. Sama seperti di babak pertama, di babak kedua ini juga gue lihat pemain-pemain MU main ini kurang ngotot ya. Di sekitar menit ke 63 ini sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti ya setelah Harry Maguire terjatuh di kotak penalti, tapi sayang wasit merubah keputusannya setelah melihat VAR. Ya walaupun kecewa tapi gue agak sependapat ya kali ini dengan keputusan wasit karena gue lihat juga kontak antara Harry Maguire dan juga back West Bromnya ini bisa dibilang agak sedikit soft ya untuk bisa diberikan hadiah penalti. Dan kalau dilihat dari tayangan ulang ya sebenarnya Harry Maguire ini sudah berada dalam posisi offside ya sebelum menerima umpan.
Jadi untuk keputusan yang ini sih gue nggak terlalu mempermasalahkannya ya. Permainan MU di babak kedua ini menurut gue agak sedikit baik ketika Mason Greenwood masuk menggantikan Anthony Martial ya. Gue di pertandingan ini Mason Greenwood mainnya lebih ngotot ya dibanding Anthony Martial. Anthony Martial ini mainnya gue lihat kayak main di friendly match dia ini, jadi kurang ngotot ya. Bahkan agak males-malesan kayaknya. Gue juga nggak tahu kenapa dia masih dimainin terus sama Ole, apa dia nyogok apa gimana, gue nggak tahu deh. Cuma yang agak aneh kenapa setelah ini Ole malah memasukkan Donny van de Beek untuk menggantikan Fred. Padahal kalau gue lihat Fred ini termasuk salah satu pemain MU yang mainnya ngotot ya di pertandingan kali ini. Kenapa nggak Rashford aja menurut gue yang diganti? Kalau alasannya posisinya beda, kenapa nggak Daniel James yang dimasukin? Rashford ini gue lihat di pertandingan ini seperti baratnya tuh kayak apa ya? Kartu matinya MU ya dia itu. Ngegocek nggak lewat. Nge-shoot juga sering keblok. Crossing juga kacau ya. Nggak jelas lah pokoknya menurut gue mainnya di pertandingan kali ini Rashford ini. Tapi ya emang nggak cuma Rashford aja sih yang mainnya kurang bagus. Rata-rata hampir semua pemain MU juga gue lihat mainnya di bawah standar permainan mereka ya di pertandingan ini. Pergerakan tanpa bola kurang aktif, terus tusukan-tusukan dari sayap juga nggak ada, umpan-umpan terobosan sama umpan crossingnya juga nggak bagus lah. Sampai-sampai Cavani di depan juga bisa dibilang nggak dapat peluang ataupun umpan yang benar-benar bagus ya di pertandingan ini. Padahal sebelum pertandingan ini West Brom adalah tim dengan pertahanan yang paling banyak kebobolan ya di Liga Inggris. Mereka udah kebobolan 54 gol di Liga Inggris, tapi tetap aja ya MU kesulitan buat lawan tim kayak begini. Dan kalau MU main seperti ini lagi ketika melawan Real Sociedad di malam Jumat nanti, gue rasa bakal bakal sulit ya buat MU untuk menang. Yang pertama ya jelas ya karena level Sociedad ini kan ada di atas West Brom ya pastinya. Dan yang kedua adalah karena seingat gue sih MU ini agak kesulitan ya untuk untuk menang lawan tim-tim dari Spanyol. Kalau kita lihat kan musim lalu juga MU harus tersingkir dari Europa League karena dikalahkan oleh Sevilla ya. Dan kalau kita mundur ke beberapa tahun belakang juga MU yang dilatih oleh Sir Alex juga pernah tersingkir ya ketika melawan Athletic Bilbao-nya Marcelo Bielsa. Dan bahkan di Liga Champions juga dulu Sir Alex ini nggak pernah berhasil membawa MU menang ya ketika melawan Villarreal di 4 pertemuan mereka. Ya jadi menurut gue Ole punya tugas yang berat ya di pertandingan nanti melawan Real Sociedad. Pertama dia harus ngangkat moral moral pemain-pemainnya dulu, dan yang kedua mereka Ole juga harus bisa membuat strategi yang pas ya buat buat melawan Sociedad nanti. Ya, tapi balik ke pertandingan lawan West Brom ini menjelang akhirnya sebenarnya kedua tim sama-sama punya peluang ya buat mendapatkan 3 poin. Di menit ke 78 West Brom hampir mencetak gol tambahan lagi-lagi lewat Mbaye Diagne, tapi untung usahanya itu bisa digagalkan oleh David De Gea. Sedangkan peluang terbaik MU di babak kedua ini datang dari sundulan kepalanya Harry Maguire ya di menit-menit akhir. Umpan dari Luke Shaw berhasil disundul oleh Harry Maguire, tapi sayang sundulannya berhasil ditepis dan tepisannya itu hanya mengenai tiang gawang aja. Ya jadi gue rasa sih setelah pertandingan ini peluang MU untuk juara Liga Inggris musim ini bisa dibilang udah ketutup ya. Ya masih ada sih sebenarnya peluangnya, tapi ya sulit banget ya. City
yang sebelumnya gue harapin bakal kehilangan poin ketika melawan Liverpool sama lawan Spurs kemarin malah dapat poin sempurna. Sementara MU yang seharusnya bisa dapat poin sempurna ketika melawan Sheffield dan melawan West Brom semalam malah cuma bisa dapat 1 poin ya. Jadi sebaiknya sih kita nggak usah berharap terlalu banyak ya buat tim MU musim ini di Liga Inggris. Ya berharap sih sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman kita juga mesti realistis lah ya. Takutnya kan kecewa ya nanti ntar. Ya oke, itu dia guys sedikit review dan juga pendapat gue tentang pertandingan antara West Bromwich Albion dan juga Manchester United yang berlangsung semalam. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat guys. Walaupun tertinggal semakin jauh tapi kitanya harus tetap semangat ya enggak? Oke, bye. See you later, maybe never.